Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah pemrograman berbasis objek dan basis data. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul SISKA atau Sistem Informasi Akademik SMPN 4 Magetan. Oke, di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Juni Miftah Fala Asiki dengan NPM 3 akhir 121, kemudian ada Devika Lorenza dengan NPM 3 akhir 122, kemudian ada Rivaldi Yusa dengan NPM 3 akhir 092, kemudian ada Muhammad Yosef dengan NPM 3 akhir 152. Oke, lanjut kita beralih ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari proyek kami yaitu yang pertama adalah inefisiensi data. Pengelolaan nilai data siswa dan guru masih dilakukan secara manual atau semi komputerisasi. Hal ini menyebabkan redundansi data dan risiko human error yang tinggi. Kemudian yang kedua ada kesenjangan informasi atau information gap. Wali murid tidak memiliki akses real time terhadap perkembangan akademik anak. Mereka hanya mengetahui hasil belajar pada akhir semester sehingga terlambat untuk melanjutkan intervensi jika ada masalah. Nah, mengapa monitoring penting? Menurut sumber yang kami dapat, keterlibatan orang tua berkorelasi positif dengan prestasi siswa. Siswa yang orang tuanya aktif memantau memiliki tingkat kehadiran dan nilai yang lebih tinggi. Oke, lanjut ke studi kasus. Studi kasus dalam proyek ini berfokus pada perancangan dan implementasi basis data sistem akademik sekolah menengah pertama. Latar belakangnya adalah perlunya mengatasi pengelolaan data akademik di SMP Negeri 4 Magetan yang masih menggunakan sistem file tradisional dan proses manual, seperti input data oleh guru menggunakan Microsoft Word. Proses manual ini menimbulkan masalah serius seperti tingginya redundansi dan inkonsistensi data, serta risiko besar terhadap keamanan dan integritas data karena rentan terhadap kerusakan permanen dari bencana. Nah, metodologi yang digunakan adalah Database Life Cycle atau DBLC dan System Development Life Cycle atau SDLC yang mencakup perancangan konseptual atau bisa disebut ERD, perancangan logis, normalisasi, dan skema relasi, serta implementasi fisik menggunakan perintah DDL, DML, dan DCL. Hasil yang diharapkan adalah sebuah model basis data yang fungsional, efisien, bebas redundansi, dan siap diintegrasikan untuk mempermudah pengelolaan kurikulum, nilai siswa, dan rapor secara cepat dan akurat. Oke, nah di sini kami menghadirkan solusi, yaitu Siska terintegrasi. Kami membangun aplikasi desktop berbasis Java dan MySQL yang mengintegrasikan 3 aktor utama. Yang pertama adalah admin dan guru. Nah, admin dan guru di sini sebagai manajemen data master, bisa input nilai dan kalkulasi grade otomatis. Kemudian ada siswa. Nah, siswa di sini dia dapat melihat nilai dan posisi dirinya di leaderboard akademik. Kemudian ada wali murid. Nah, wali murid di sini bisa monitoring rapor dan membaca catatan perilaku dari guru secara langsung. Oke, lanjut ke perancangan basis data. Nah, di sini kami memiliki ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, sistem ini menggunakan 6 tabel relasional yang telah dinormalisasi. Oke, yang pertama itu ada tabel wali murid, user, guru, mapel, siswa, dan nilai. Nah, untuk relasi dan kardinalitasnya, wali murid ke user itu one to one, dan user ke guru itu one to one, kemudian user ke siswa itu one to one. Nah, guru ke mapel itu one to many, kemudian mapel ke nilai one to many, kemudian nilai ke siswa many to one, atau siswa ke nilai one to many. Dan ada juga siswa ke wali murid dengan many to one, wali murid ke siswa one to many. Oke. Nah, user di sini sebagai pusat autentikasi atau parental well, siswa, guru, dan wali murid. Nah, wali murid mewarisi identitas dari tabel user. Kemudian nilai, yaitu tabel transaksi yang menghubungkan siswa dan mapel. Nah, di sini mapel menyimpan data pelajaran dan guru pengampu. Oke, kita lanjut ke perancangan aplikasi kedua, yaitu Unified Modeling Language atau UML. Di sini ada yang pertama itu ada kelas diagram. Nah, gambar ini adalah UML kelas diagram yang memvisualisasikan penerapan arsitektur MVC atau Model View Controller, membagi sistem menjadi paket view seperti form login, kemudian controller seperti siswa controller, dan model seperti siswa dan guru. Diagram ini memperlihatkan konsep inheritance di mana entitas siswa dan guru mewarisi sifat dari kelas abstrak aktivitas akademik.
Untuk efisiensi kode, selain itu digambarkan alur komunikasi data di mana controller itu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan interaksi pengguna di view dengan penyimpanan data di database melalui koneksi database. Struktur modular ini dirancang untuk menjaga kode tetap rapi dan mempermudah pengembangan fitur di masa depan. Nah, untuk terkait kelas-kelasnya, nanti selanjutnya akan dibahas oleh teman saya di pembahasan kelas-kelas atau di pembahasan model view controller itu sendiri. Oke, kemudian di sini ada gambar yang lebih jelasnya terkait kelas diagramnya. Dimulai dari view, kemudian ada controller, ada model, dan yang terakhir ada DB atau database. Yang dimana ini semuanya saling terintegrasi. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devika Lorenza. NPM saya 24 106 311 70 122. Di sini bagian saya perancangan aplikasi Unfit Modeling Law yang disebut adalah UML. User case diagram terdapat 4 faktor utama. Yang pertama admin, kedua guru, ketiga orang tua, yang keempat siswa. Next, nah di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Nah, fungsi admin ini kelola data, Civitas itu pengolahan data guru, siswa, dan orang tua. Kelolaan akun user itu membuat, mengedit, dan menghapus akun pengguna. Nah, kelola data akademik itu mengatur data akademik seperti mata pelajaran dan jadwal. Nah, fungsi guru itu input nilai semua, memasuk nilai hasil belajar siswa. Input absensi itu mencatat kehadiran siswa. Terus input catatan itu menambahkan catatan perilaku atau presentasi siswa. Nah, recap raportnya itu melihat dan merekap hasil belajar siswa. Nah, lihat jadwal pengajar itu melihat jadwal pengajar yang telah ditentukan. Nah, fungsi orang tuanya ini itu melihat nilai anak nih, memantau nilai akademik anak, terus lihat absensi dan presentasi, melihat kehadiran dan pencapaiannya anak. Nah, fungsi siswa ini itu melihat peringkat siswa berdasarkan nilai atau presentasi. Nah, kita langsung next. Nah, terus di sini perancangan aplikasi Unfit Modeling yang disebut adalah UML. Diagram activity yang disebut adalah login. Gambar ini merupakan activity diagram login untuk aplikasi Siska yang memvisualisasikan alur autentikasi pengguna secara bertahap, dimulai dari input username dan password hingga sistem melakukan validasi kecocokan data ke dalam database. Jika data valid, sistem akan mendeteksi identitas pengguna berdasarkan role yang dimilikinya. Apakah sebagai admin, guru, wali, atau siswa, untuk kemudian mengarahkan mereka ke dashboard yang spesifik dan memberikan hak akses menu yang sesuai dengan wewenang masing-masing, memastikan keamanan dan privasi data akademik terjaga. Nah, kita lanjut ke next ya. Nah, di sini kan ada mulai start. Itu proses dimulai penggunaan ingin melakukan sistem. Nah, ini titik login ya kan. Nah, ini ada input username, password. Itu pengguna diminta memasukkan kredensial mereka, yaitu username dan password. Nah, ini cek database. Nah, sistem ini meriksa apakah data yang dimasukkan oleh pengguna cocok dengan data yang ada di database. Di sini proses verifikasi. Nah, terus ini kan ada nih data salah kan. Nah, kalau misalkan jika username dan password tidak cocok dengan data di database, maka sistem menampilkan pesan kesalahan. Kayak contoh nih, tampilkan pesan error. Nah, ini prosesnya berhenti di sini dan diminta untuk mencoba lagi. Nah, terus jika datanya benar, itu cocok, maka sistem melakukan ke tahap berikutnya, yaitu meriksa peran role atau cek user gitu kan. Nah, terus
Di sini ada cek user role. Itu sistem akan melihat peran pengguna yang telah mendaftar di database. Berdasarkan peran ini, pengguna akan diarahkan ke dashboard yang sesuai. Nah, orang tua itu jika orang tua, maka sistem akan membuka dashboard orang tua yang berisi informasi relevan untuk orang tua seperti perkembangan anak, kayak jadwal dan rapot kan. Nah, wali kelas itu sistemnya membuka dashboard wali kelas yang biasanya berisi data siswa per kelas kayak absensi dan laporan kelas. Nah, guru mapel itu pelajaran, maka sistem akan membuka dashboard untuk yang berisi materi ajar, jadwal pengajar, dan nilai siswa. Nah, terus di sini ada admin. Nah, ini sistem akan membuka dashboard admin yang memiliki akses penuh pengguna dan konfigurasi sistem. Nah, terus selesai, finish, itu penggunanya berhasil dan diarahkan ke dashboard. Login dianggap selesai. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya guys ya. Kita lanjut. Di sini ada perancangan aplikasi Unvet Modeling yang disebut UMR. Log 2G. Sini diagram activity yang disebut manajemen data siswa. Nah, di sini itu aktivitas diagram ini menggambarkan alur kerja model manajemen siswa yang dijalankan oleh admin, dimulai dari input biodata siswa termasuk nomor HP wali murid. Sistem menerapkan login cerdas di mana pengecekan dilakukan bertingkat. Pertama, memvalidasi keberadaan data wali murid berdasarkan nomor HP untuk otomatis membuat akun wali jika belum terdaftar. Nah, ada keduanya itu memvalidasi NIS untuk menentukan apakah operasi yang dilakukan adalah penambahan siswa baru, insert, atau beserta pembuatan akun loginnya, atau sekedar pembuatan data upload. Nah, untuk siswa yang sudah ada, sehingga integritas data relasi antara siswa dan wali tetap terjaga. Nah, terus kita lanjut ya guys ya. Nah, di sini ada mulai. Nah, ini tuh mulainya pertama sistem pengolahan data Civitas. Nah, terus buka from master Civitas, yaitu mengakses from utama yang digunakan untuk pengolah data Civitas. Nah, terus di sini ada lagi sistem log data kelas dan siswa. Itu sistem secara otomatis membuat data kelas dan data siswa dari database agar bisa menampilkan data kelola. Nah, terus tampilkan data tabel siswa. Tampilkan data tabel siswa kan. Setelah data berhasil dimuat, sistem menampilkan tabel berisi daftar siswa yang sudah berdaftar. Nah, di sini pilih aksi kan. Nah, ini memilih tindakan yang ingin dilakukan. Nah, di sini terhadap tuh data siswa kan. Ini ada dua jalur nih. Jadi input baru atau klik tabel jalur A input baru. Nah, di sini tuh NIS nama, alamat, kelas pengguna mengisi data siswa baru di from. Termasuk NIS, nama lengkap, alamat dan kelas. Nah, terus di sini ada klik tombol simpan. Setelah data diisi, pengguna menekan tombol simpan untuk menyimpan data ke database. Nah, ini valid input. Sistem melakukan valid terhadap data kan. Nah, jika kosong atau duplikat, sistem akan menampilkan pesan error dan data tidak tersimpan. Nah, jika valid, sistem akan melakukan proses insert ke database. Lalu tabel siswa akan di refresh untuk menampilkan data terbaru. From input akan di reset agar siap digunakan kembali. Nah, terus klik tabel kan. Nah, terus di sini pilihan baris siswa, pengguna mengklik salah satu baris pada tabel siswa untuk memilih data yang ingin diedit atau dihapus. Nah, terus ada data masuk dan teks read. Nah, itu data dari baris yang dipilih akan otomatis masuk ke from
input agar bisa diedit atau dihapus. Update atau hapus itu pengguna memiliki apakah ingin mengubah data, yaitu update, atau menghapus data, yaitu hapus jika update. Nah, itu ubah data from itu pengguna mengedit data siswa yang sudah ada di from. Nah, klik tombol update-nya itu setelah selesai mengedit. Pengguna menekan tombol update. Nah, update database itu refresh tabel atau reset from itu sistem pembaruan data. Kayak database kan itu ada tabel siswa di refresh untuk menampilkan data terbaru. Nah, from input itu di reset agar siap digunakan kembali jika hapus. Nah, terus klik tombol hapus. Terus penggunaan menekan tombol kan hapus tuh untuk menghapus data siswa. Nah, terus di sini yakin hapus. Nah, di sini kan jika iya, sistem melakukan delete pada database, lalu tabel siswa refresh itu akan diinput, ya kan? Akan diinput di refresh. Nah, kalau misalkan jika tidak, itu proses itu penghapus dibatalkan dan tidak ada perubahan pada data. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk diagram activity untuk input nilai. Nah, gambar ini merupakan activity diagram input nilai yang menunjukkan mekanisme penilaian oleh guru, di mana sistem dilengkapi fitur kalkulasi otomatis yang merespon setiap ketikan atau key release. Untuk menghitung nilai akhir, yaitu formula 20% tugas, 30% UTS, dan 50% UAS. Nah, selanjutnya menentukan grade secara langsung di layar. Nah, alur ini diakhiri dengan mekanisme validasi di sisi controller yang secara cerdas menentukan operasi basis data yang tepat, melakukan update jika nilai mata pelajaran tersebut sudah pernah diinput sebelumnya, atau insert jika merupakan data baru untuk menjaga integritas data akademik. Proses dimulai dari sisi kanan, yaitu aktor guru mata pelajaran. Setelah login, guru masuk ke antarmuka input nilai. Nah, terus setelah menginput nilai akan disimpan ke tabel nilai. Terus akan masuk ke database nilai. Selanjutnya untuk login wali kelas. Setelah login, maka akan membuka form proses rapor. Nah, selanjutnya wali kelas menekan tombol proses rekap. Nah, di tahap ini sistem melakukan agregasi data. Yang pertama itu mengambil data nilai akademik dari database nilai, mengambil data absensi siswa, dan terus kemudian sistem menghitung rata-rata keseluruhan dan peringkat kelas. Nah, hasil pengolahan tersebut disimpan secara permanen ke dalam tabel rapor final. Terus langkah terakhir, wali kelas dapat mencetak rapor digital yang secara otomatis digenerate oleh sistem menjadi file berbentuk PDF yang siap didistribusikan. Selanjutnya untuk diagram activity monitor wali. Nah, diagram ini memvisualisasikan alur monitoring wali murid di mana sistem menggunakan nomor HP pengguna yang login sebagai kunci identifikasi unik mencari data siswa terkait melalui query select bintang from siswa where nomor HP wali sama dengan ID. Setelah login berhasil, sistem secara otomatis membatasi hak akses dengan menyembunyikan menu admin atau guru, lalu melakukan validasi keberadaan data anak. Jika tidak ditemukan, maka akan menarik data nilai akademik melalui operasi join table dan menyajikannya dalam bentuk tabel nilai serta catatan guru agar dapat dipantau oleh orang tua. Oke, untuk proses login walinya yaitu yang pertama mengambil ID user login atau menggunakan nomor HP. Nah, sistem secara otomatis menyembunyikan menu-menu yang tidak relevan, yaitu menu guru dan admin. Langkah ini memastikan role based access control berjalan dengan baik sehingga wali murid hanya fokus pada fitur monitoring saja. Nah, selanjutnya ini untuk logika intinya dari fitur ini terletak pada bagian sistem mengenali siswa yang terkait dengan akun tersebut. Sistem mengambil ID user yang sedang login, dalam hal ini adalah nomor HP. Kemudian sistem menjalankan query
ini select bintang from siswa where nomor HP wali sama dengan sama dengan ID. Nah, artinya nomor HP wali murid bertindak sebagai foreign key atau kunci penghubung untuk mencari data siswa yang relevan. Nah, sistem kemudian memvalidasi hasil query tersebut. Jika data tidak ditemukan, sistem akan memberi notifikasi bahwa anak belum ditemukan. Jika data ditemukan, maka akan langsung memproses pengambilan data akademik, yaitu menampilkan tabel nilai dan catatan guru. Terus wali murid juga langsung melihat rapor dan catatan dan diakhiri dengan logout. Selanjutnya untuk MPC. Aplikasi dibangun menggunakan pola desain model Power Controller atau MPC untuk memisahkan tanggung jawab. Nah, ini untuk memisahkan tanggung jawab GUI atau view. Dashboard view Java hanya menampilkan antarmuka, tidak mengandung query SQL. Terus untuk tanggung jawab controller atau logits. Siswa controller.java, nilai controller.java menangani logika bisnis dan akses database. Dan untuk tanggung jawab model atau data, representasi dari database MySQL. Nah, selanjutnya untuk bagian implementasi PBO. Yang pertama yaitu encapsulasi atau encapsulation, di mana enkapsulasi ini adalah mekanisme membungkus data dan metode dalam satu unit atau kelas, serta menyembunyikan detail implementasi dari dunia luar atau information hiding. Nah, ini melindungi data sensitif agar tidak bisa diubah sembarangan oleh objek lain, menjaga konsistensi dan keamanan status objek dalam aplikasi. Untuk lokasi filenya di file controller, yaitu siswa controller.java atau nilai controller.java. Nah, di sini yaitu membungkus data sensitif atau koneksi database agar tidak bisa diakses langsung oleh kelas lain. Tujuannya yaitu keamanan data dan struktur kode yang rapih. Selanjutnya untuk yang pewarisan atau inheritance. Nah, pewarisan memungkinkan sebuah kelas baru atau subkelas untuk mengadopsi atribut dan perilaku dari kelas yang sudah ada atau superkelas. Nah, konsep ini sangat vital dalam pengembangan GUI karena memungkinkan kita menggunakan fitur standar jendela aplikasi tanpa perlu menulis ulang ribuan baris kode dasar. Di sebelah sini ada implementasi PBO-nya. Lokasinya di file view login view java. Nah, di sini kelas kita mewarisi sifat-sifat dari kelas induk bawaan Java, yaitu javax.swing.jframe. Tujuannya yaitu menggunakan fitur jendela atau window tanpa membuat kode dari nol. Selanjutnya untuk bagian polimorisme akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke implementasi PBO yang ketiga. Di sini ada polimorfisme. Nah, polimorfisme ini memungkinkan objek yang berbeda untuk merespon pesan yang sama dengan cara yang unik. Di sini kita menggunakan metode overriding, yaitu menimpa metode standar milik si superkelasnya untuk mengubah perilakunya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi kita. Misalnya di sini membuat tabelnya menjadi read only. Nah, di sini ada contoh implementasinya. Di sini lokasinya ada di metode getTabelSiswa di file siswa controller.java. Nah, di sini tujuannya untuk menunjukkan fleksibilitas kode dalam mengubah perilaku objek standarnya. Lalu yang keempat ada abstraksi. Nah, abstraksi ini bertujuan menyederhanakan sistem yang kompleks dengan hanya menampilkan fungsionalitas penting dan menyembunyikan detail teknis yang rumit. Dengan abstraksi, bagian lain dari program dapat menggunakan fitur koneksi database tanpa perlu mengetahui detail driver, port, atau protokol komunikasi yang digunakan di latar belakang. Nah, di samping ini ada contoh implementasinya. Di sini lokasinya ada di file koneksi.java. Nah, tujuannya untuk menunjukkan penyederhanaan kode dan pemisahan tanggung jawab teknisnya. Nah, di sini ada fitur-fitur dari aplikasi ini. Yang pertama ada fitur untuk admin. Nah, yang pertama ini ada manajemen pengguna atau multi-role login. Nah, admin ini dapat login dan memiliki hak akses tertinggi. Sistem mengenali peran pengguna, yaitu ada admin, guru, siswa, dan wali, dan menyesuaikan menu yang tampil. Lalu ada manajemen data siswa. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data siswa. Fitur unggulannya adalah auto register wali, di mana saat data siswa baru diinput, sistem otomatis memeriksa dan membuatkan akun untuk wali murid jika belum ada. Lalu ada manajemen data guru dan mapel.
admin dapat mengelola data guru dan mata pelajaran, serta mengatur relasi pengajar, yang dimana guru itu bisa tahu dia mengajar mata pelajaran apa. Di sini ada contoh tampilan dari aplikasinya. Di sini ada tampilan manajemen data siswa dan tampilan manajemen data guru. Lalu ada fitur untuk guru. Yang pertama ada input nilai. Guru dapat memasukkan nilai tugas, UTS, dan UAS untuk setiap siswa. Lalu ada kalkulasi nilai otomatis. Sistem secara otomatis menghitung nilai akhir dan menentukan grade-nya, misal A, B, C, dan seterusnya, segera setelah nilai diinput. Lalu ada manajemen catatan. Guru dapat memberikan catatan khusus tentang perilaku atau perkembangan siswa yang nantinya bisa dibaca oleh wali murid. Lalu ada Smart Save, yaitu sistem otomatis mendeteksi apakah harus melakukan insert atau update saat menyimpan nilai. Di sini ada contoh tampilannya, ada tampilan manajemen data siswa dan tampilan input nilai siswanya. Nah, lalu ada fitur untuk wali. Yang pertama ada portal monitoring, yang dimana wali murid memiliki akses khusus untuk memantau perkembangan anak. Lalu ada rapor digital, wali dapat melihat nilai mata pelajaran anak secara real time tanpa menunggu rapor fisik. Lalu ada catatan guru, wali dapat membaca pesan atau catatan dari guru mengenai aktivitas anak di sekolah. Nah, lalu ada keamanan datanya. Wali hanya bisa melihat data anak yang terhubung dengan nomor HP mereka, tidak bisa melihat data siswa lain. Di sini ada contoh tampilan rapor hasil belajar siswanya. Nah, lalu ada fitur umum dan keamanannya. Di sini ada leaderboard, yang dimana fiturnya ini untuk menampilkan peringkat siswa berdasarkan rata-rata nilai akademik tertinggi. Tujuannya untuk memotivasi siswa untuk berprestasi. Lalu ada ganti password, semua pengguna dapat mengubah kata sandi mereka sendiri untuk menjaga keamanan akun. Lalu ada pencarian cepat, fitur pencarian data siswa yang cepat menggunakan jendela pop-up saat menginput nilai atau mengelola data. Di sini ada contoh tampilannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke demo aplikasinya. Di sini kita akan coba login admin dulu. Oke, jadi ini tampilan setelah kita login. Ada menu home, ada menu siswa. Nah, role admin ini bisa memasukkan data siswa yang baru ya. Lalu di sini ada menu wali. Nah, di sini rapor hasil belajar siswa. Lalu ada menu guru. Nah, di sini untuk memanajemen data guru, kita bisa memasukkan nama guru, bisa masukkan NIP-nya dan gelarnya, serta kita bisa menghapus gurunya juga. Lalu ada mata pelajaran. Sama seperti guru tadi, kita bisa menambahkan mata pelajaran, mengubah atau menghapus si mata pelajarannya. Lalu ada input nilai siswa. Nah, di sini kita bisa menambahkan si nilai siswanya, bisa kita ubah juga, dan bisa kita hapus juga. Nah, lalu ada leaderboard. Nah, di sini merupakan peringkat siswa-siswa yang nilainya paling tinggi gitu. Oke, sekarang kita coba login sebagai wali murid. Nah, kalau di wali murid ini, di role wali murid ini, hanya bisa melihat rapor hasil belajar siswanya, serta leaderboardnya. Lalu sekarang kita coba login sebagai guru. Nah, di role guru ini, di sini ada menu siswa. Di sini bisa menambahkan siswa, bisa mengubah data siswa, dan bisa menghapus si data siswanya. Lalu ada menu wali, sama seperti yang di fitur wali murid tadi. Di sini adalah rapor si hasil belajar siswanya. Lalu bisa menginput nilai data siswa, mengubah ataupun menghapusnya juga ya. Lalu ada menu leaderboardnya juga. Sekarang kita login sebagai siswanya.
Nah, di menu siswa ini hanya bisa melihat rapor hasil belajar serta leaderboardnya juga. Nah, di sini ada fitur ganti password. Misal kita masukkan password lamanya. Sebentar. Oke, di sini passwordnya sudah berhasil diubah. Nah, di sini program akan meminta login ulang. Sekarang kita coba login ulang menggunakan password yang baru. Nah, login berhasil. Itu menandakan bahwa passwordnya telah berhasil diubah. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya. Nah, proyek akhir kita ini berhasil mengembangkan sistem informasi akademik yang mengintegrasikan teknologi Java Desktop dan MySQL untuk SMP Negeri 4 Magetan. Nah, secara teknis, aplikasi ini telah memenuhi standar pemrograman berorientasi objek dengan penerapan arsitektur MVC serta konsep enkapsulasi, inheritance, polymorphism, dan abstraction untuk menghasilkan kode yang terstruktur dan aman. Dari sisi fungsional, sistem akademik ini menjawab masalah redundansi data dan human error dengan fitur otomasi perhitungan nilai dan pelaporan. Kehadiran fitur akses bagi wali murid dan leaderboard akademik juga mendukung transparansi serta peningkatan motivasi belajar siswa secara real time. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.